Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, Anda bertanya Alkitab menjawab, kita masuk episode yang ke-43. Oke, dari 0878 09662 sekian. Selamat malam Pak Eras, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Eras. Dan terima kasih saya ucapkan ke Pak Eras karena tiap hari saya dengarkan khotbah Bapak melalui YouTube dan sangat mengubah kehidupan saya dan saya semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, jika saya dan suami saya tiap hari belajar firman Tuhan, dan jika saya tidak belajar sehari itu dianggap punya hutang. Dan besoknya harus double belajarnya jadi 2 kali. Dan saya tiap hari selalu bertanya kepada suami saya tentang firman Tuhan. Cuma tiap hari jawabannya ya itu terus. Kalau saya tidak bertanya suami saya marah-marah dan saya dibilang bodoh. Kalau saya tidak bertanya suami saya marah-marah dan saya dibilang bodoh. Apakah saya harus pergi mengabarkan Injil dan membawa jiwa-jiwa seperti kemauan suami saya? Sedangkan saya belum tahu banget, bahkan saya masih perlu banyak belajar. Kadang-kadang saya bingung dengan suami saya, seolah-olah dia paling benar. Dengan suami saya seolah-olah dia paling benar. Bahkan kalau saya dengerin YouTube kadang-kadang dia marah-marah dan berkata, percuma kalau dengerin aja tanpa belajar lagi sama dia. Mohon sarannya Pak Eras. Oh gitu. Suami ini unik ya. Yang pertama merasa pintar, yang kedua kalau tidak ditanya istri dia marah-marah dan dia bilang istrinya bodoh. Dia juga menyuruh istrinya untuk belajar melalui dia. Padahal kalau dia ditanya juga itu saja jawabnya. Ini bisa orang yang bermasalah, saudaraku. Ini pasti bermasalah. Yang pertama kepada ibu yang bertanya ini, saudara jangan merasa bersalah kalau tidak mendengarkan khotbah saya karena satu dan lain hal yang penting ya. Jadi kalau tidak belajar sehari rasanya hutang. Boleh, kok aku gak belajar ya hari ini. Tetapi kalau saudara memang ada kesibukan ya harus penuhi kesibukan itu. Satu hal yang saya mau beritahu, saudara kalau mendengar firman jangan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Supaya saudara bisa menyerap firman itu dengan baik. Beda ya orang yang mendengar firman karena kebutuhan dan mendengar firman karena kewajiban. Lalu kalau tidak mendengar rasa bersalah. Ya. Kita harus mendengar firman sebagai kebutuhan. Yang kedua, kalau suami ingin kita bertanya kepadanya, ya kita bertanya. Tanyakan. Kalau dia menjawabnya itu saja, ya sudah, kita terima saja. Ya. Ya, begitu. Nanti ada saat di mana Tuhan akan mencelikkan mata pengertiannya bahwa dia kurang tahu atau bahkan tidak tahu. Ibu berdoa kepada Tuhan minta hikmat bagaimana menghadapi suami seperti ini. Apakah saya harus pergi mengabarkan Injil?
Ibu, hidup kita itu sudah merupakan Injil yang kita peragakan. Kepada suami kita memberitakan Injil. Injil yang kita pelajari, kita kenakan, itu Injil yang berbicara. Injil yang diperagakan, Alkitab yang dihidupkan. Ya. Menghadapi suami yang merasa paling benar, tidak masalah. Jangan kita marah dengan orang yang merasa dirinya paling benar. Jadi kalau dia menyalah-nyalahkan saudara, membodoh-bodohkan saudara, ya saudara diam. Saya khawatir di tempat lain dia dianggap bodoh oleh orang lain dan dia memperlakukan hal yang sama kepada ibu. Tapi ibu harus bisa memenangkan ini dengan mengalah. Jangan banyak bicara, tapi tunjukkan kelakuan yang cerdas. Perkataanmu dianggap tidak cerdas, tapi kalau kelakuanmu cerdas, orang akan ditundukkan oleh kelakuanmu. Ibu bisa disalahkan, tetapi tidak bisa dikalahkan. Selamat berjuang, Bu. Oke. 08123615 sekian. Salam Pak Eras. Saya mau bertanya lagi Pak tentang penjelasan Bapak pada Allah dalam fantasi di halaman sekian. Di situ tertulis Allah adalah Allah yang transenden dan transempiris. Apa artinya ya Pak? Oh, transenden artinya melampaui akal, Bu. Jadi kalau yang bisa kita pahami dengan mudah itu namanya imanen. Kalau melampaui akal namanya transenden. Kalau transempiris itu artinya, saudara, melampaui pengalaman hidup. Allah tidak bisa dibatasi oleh pengalaman manusia. Dia melampaui pengalaman. Jadi kadang-kadang atau bahkan sering penyelesaian masalah yang kita butuhkan itu tidak sama persis dengan penyelesaian yang pernah kita miliki sebelumnya dalam menghadapi masalah yang sama. Satu. Yang kedua, Tuhan bisa memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada seseorang. Kepada saudara, kepada saya yang melampaui atau lebih atau berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Itu transempiris. Empiris itu artinya pengalaman atau kenyataan. Melampaui kenyataan atau pengalaman atau fakta yang sudah ada. Begitu ya Bu, puji Tuhan. 0813241121 sekian. Bapak menemukan kebenaran di kerajaan surga dan anggota keluarga kerajaan dan masyarakat kerajaan. Karena hal ini banyak orang Kristen yang belum tahu. Bahkan mungkin banyak pendeta yang belum tahu. Saya sendiri sangat mempercayai apa yang Bapak ajarkan. Karena dengan hal tersebut kita jadi tahu posisi orang percaya dan berjuang untuk meraih keberadaan itu. Kebenaran Alkitab yang Bapak ajarkan sungguh-sungguh mengubahkan. Terima kasih banyak Pak. Oke, ini hanya ya semacam gratitude ya. Terima kasih kepada Bapak Kris Tangerang. Terima kasih, saya sangat bahagia mendengar ini. Puji Tuhan. 0812941448 sekian. Salam Pak Pendeta, maaf mengganggu. Mau nanya, di Kejadian 14 ayat 18 Melkisedek itu siapa ya Pak? Kalau jujur saya katakan ya, secara tepat kita tidak bisa menjawab. Siapa dia? Tidak berayah, tidak beribu. Tidak tahu. Ini kalau mau jujur. Tidak tahu. Kalau mau mendapat jawaban 100% kita tidak berani. Tetapi kita bisa mengatakan kemungkinan itu manifestasi personifikasi dari anak Allah. Bisa. Ya. Atau sosok yang ditampilkan oleh Allah di perjanjian lama untuk menjadi simbol daripada Yesus yang adalah imam besar di kekekalan. Itu saja yang saya bisa jawab. Ya. Tapi yang menarik adalah bahwa memang ada imam di kekekalan yang menjadi juru syafaat. Dan dia adalah anak Allah tunggal, anak tunggal Allah yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan saya lebih setuju
atau lebih cenderung untuk mengatakan bahwa dialah anak Allah itu. Puji Tuhan. 0831936300. Selamat Pak Erastus, saya sering mendengar khotbah Bapak di YouTube, di beberapa kali ikut hadir di seminar hari Sabtu di MAG. Selama ini pengajaran Bapak saya dapat pahami dan saya diberkati, bahkan saya sedang berkemas-kemas menuju LB3 seperti yang sering Bapak khotbahkan. Tapi sejak saya mengikuti Ekumene Bible Course, keselamatan di luar Kristen, hati dan pikiran saya sangat terganggu. Apa yang Bapak sampaikan sungguh-sungguh berbeda dengan pemahaman saya yang selama ini tentang keselamatan di luar Kristen. Dalam kitab Roma 1 ayat 16-17 dengan jelas bahwa Injil jalan keselamatan. Paulus juga berkata bahwa tidak ada orang yang benar, yang berakal budi dan mencari Allah. Jadi tidak ada orang yang diselamatkan karena benar dan baik. Karena Alkitab mengatakan tidak ada orang yang benar dan baik di hadapan Allah. Abraham diselamatkan bukan karena perbuatannya tapi karena percaya. Roma 4 ayat 1-8. Dalam kitab Roma jelas mengatakan bahwa keselamatan sebagai kasih karunia Injil, bukan usaha manusia atau Taurat. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat. Bahkan Musa yang dipakai Tuhan meneruskan hukum Taurat tidak sampai ke tanah perjanjian karena melanggar kekudusan Tuhan. Musa dibenarkan karena dengan iman. Kalau dari perbuatan Musa gagal, dan itu juga dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, karena perbuatan adalah buah iman dan semua perbuatan baik akan diuji. Soal orang yang belum mendengar Injil yang bukan Kristen, keselamatan itu merupakan kedaulatan Allah. Ulangan 29 ayat 29. Urusan kita memberitakan Injil dan menurut saya jalan keselamatan hanya satu, melalui Yesus Kristus. Maaf ya Pak Era, saya bukan menggurui Bapak. Yang jelas Bapak guru rohani saya. Dan pastinya lebih smart dari saya, hanya beda pandangan. Tolong dijawab ya SMS saya dan mohon koreksi kalau ada yang salah. Kepada Ibu Unik ya namanya. Saya tidak bisa menjawab dengan satu jawaban dalam waktu 5-10 menit. Saya menyediakan paket untuk menjelaskan hal ini 5 pertemuan. Ternyata tidak cukup. Sehingga saya menambahkan bisa 3 atau 4 pertemuan lagi tambahkan. Jadi betapa rumitnya hal ini. Bu, saya tentu belajar dengan baik apa yang saya gumuli selama puluhan tahun. Si Ibu katakan keselamatan tidak, kitab Roma pasal 1, 16-17 dengan jelas bahwa Injil jalan keselamatan. Benar. Yang pertama kita harus tahu keselamatan itu apa. Bagi orang Kristen keselamatan itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ya. Jadi bukan hanya terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Keselamatan itu tidak sederhana, proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Dan itu tidak bisa terjadi pada orang di luar Kristen. Itu hanya terjadi dalam hidup orang Kristen. Kalau keselamatan bagi orang di luar Kristen termasuk yang tadi disebut sebagai Musa lah, Ayub lah dan lain-lain, itu hanya diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Dan banyak orang yang masuk menjadi anggota masyarakat. Sekali lagi Bu, ada 8-9 pertemuan menjawab pertanyaan Ibu ini. Ibu cerdas ya. Lalu Paulus berkata bahwa tidak ada orang yang benar yang berakal budi dan mencari Allah. Kalimat itu dalam bahasa aslinya sudah saya jelaskan di dalam 2 kali pertemuan. Memang tidak ada orang yang berakal budi dan mencari Allah dalam standar yang Allah kehendaki. Karena manusia tidak akan mampu mencari Allah jika Allah tidak mencari manusia. Allah dulu yang mengutus putranya. Tetapi kalau manusia kemudian tidak menanggapi lawatan Allah,
Allah pun tidak bisa menyelamatkan orang-orang itu. Abraham diselamatkan bukan karena perbuatan tapi karena percaya. Nah, percaya itu apa? Percaya itu bukan hanya keyakinan atau pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Iman itu tindakan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik melakukan hukum Taurat. Benar, Bu. Orang bisa melakukan hukum Taurat yang sempurna pun percuma. Karena Yesus yang memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Nah, jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang itu masuk neraka semua sudah. Tetapi dengan Yesus mati di kayu salib, maka perbuatan baik dan ketaatan umat perjanjian lama memberi kesempatan mereka masuk dunia yang akan datang, saudara. Ya, Bu. Musa sendiri tidak masuk tanah Kanaan, setuju. Karena tidak menghargai kekudusan Allah. Dia hanya melihat dari jauh. Tetapi kisah ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan kekal individu lain. Itu tidak bisa dipaksakan paralel dengan keselamatan orang lain. Ya, Musa pun berdosa, setuju. Tapi ingat, ada darah domba yang disembelih. Dan darah domba yang disembelih itu lambang darah Yesus. Jadi kemungkinan orang yang taat kepada Taurat, ya, termasuk menyembelih darah domba, tidak ada yang bisa sempurna ya. Mesti ada yang gagal dalam mentaati Taurat. Tapi darah domba disembelih, itu darah Yesus. Darah Yesus yang memikul semua dosa manusia. Lalu dikatakan juga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 karena perbuatan adalah buah iman. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini bukan bicara soal buah iman, Bu. Ini bicara mengenai tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kata sampai kepada Bapa itu bukan hanya masuk surga tapi hubungan yang eksklusif. Engkau dalam aku dalam engkau, mereka orang percaya dalam kita. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi hubungan yang eksklusif sebagai anak-anak menjadi anggota keluarga kerajaan. Di sini kita harus bisa membedakan antara orang yang masuk kerajaan surga menjadi anggota masyarakat dan masuk anggota keluarga kerajaan. Yang masuk anggota keluarga kerajaan inilah yang diselamatkan. Sedangkan orang yang di luar itu, ya boleh masuk dunia akan datang. Keselamatannya beda dengan kita, ya. Keselamatan itu merupakan kedaulatan Allah. Ulangan 29 ayat 29. Ini pemaksaan. Saya tahu ada orang-orang yang menggunakan ayat ini untuk meneguhkan bahwa bagaimana keselamatan orang-orang di perjanjian lama itu kedaulatan Allah. Lalu mengambil Ulangan 29 ayat 29. Ini maksa. Bukan begitu. Apa yang bisa diperkenan, apa yang Allah berkenan orang tahu, Allah beritahu. Yang tidak, Allah tidak beritahu. Itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Allah di dalam keselamatannya pasti punya tatanan. Kalau tidak punya tatanan, manusia tidak tahu bagaimana menjalani hidup. Allah seperti bergulir bola liar yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipahami. Bahaya punya Allah seperti itu. Allah kita punya tatanan, dan untuk itu kita belajar tatanan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Sayang sekali ya saudara, waktu saya tentu tidak cukup untuk Ibu Yunik. Ibu Yunik, saya berterima kasih untuk pertanyaan ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam pembahasan saya adanya keselamatan di luar Kristen. Ingat, keselamatan di luar Kristen tidak sama dengan keselamatannya orang percaya. Ibu harus ikut 5 ini. Kalau ibu ikut 5, ibu akan tahu secara utuh. Kalau hanya melihat sekilas, lalu ibu menafsirkan ayat-ayat ini, ibu bisa luput. Ikuti 5 seri yang sudah saya sampaikan, dan 1 seri mengenai Yesus datang dan mati untuk semua orang. Ya. Yesus datang dan mati untuk semua orang itu 2 pertemuan, 4 sesi. Sedangkan yang 5 sesi itu 1 jam setengah, 1 jam setengah, 1 jam setengah, 1 jam setengah.
1,5 jam. Masih ada lagi 2 atau 3 sesi. Jadi panjang sekali. Makasih Bu, saya senang sekali ya. Oke, puji Tuhan. Salam Pak Eras, ini dari 0895 3263 sekian. Salam Pak Eras, saya mau tanya Pak, dalam ibadah SK Bapak bilang nanti kita meninggal, kita diperlihatkan film kehidupan kita. Tapi Pak Eras berkata Bapak melupakan dosa-dosa kita, tidak pernah mengingat dosa-dosa kita lagi. Mohon penjelasannya Pak. Bu, ini saya akan memberi ilustrasi. Seandainya, kalau Anda mati lalu Anda ditunjukkan film, kelakuanmu, ini loh kelakuanmu. Kira-kira dengan kelakuan model ini engkau layak surga atau neraka? Maksud perkataan saya, banyak dosa kan? Sebelum mati bereskan supaya jangan ada film itu. Supaya tidak ada film itu. Supaya kita membereskannya di hadapan Allah. Ya, supaya kita membereskannya sejak kita hidup. Tuhan menghapus, Tuhan melupakan. Begitu kita mati tidak ada film kejahatan kita. Tapi Tuhan menghakimi keadaan batiniah kita. Bereskan itu Bu, Pak. Ya, Tuhan memberkati. 08134813 sekian. Kalau setiap orang harus bertumbuh sampai mencapai level serupa dengan dia, persoalannya adalah masing-masing orang memulai start dari garis awal yang berbeda. Manusia Yesus start dari dan dengan dibimbing oleh seorang ibu yang luar biasa ketaatannya kepada Allah. Bagaimana dengan manusia lain yang tidak punya kesempatan yang sama? Dituntut untuk mencapai level yang sama. Mohon pencerahannya. Makasih. Sola Gracia. Yang diberi banyak dituntut banyak Pak. Tidak mungkin kita memiliki level yang sama. Tidak mungkin. Yesus itu memiliki level tertinggi yang tidak mungkin disamai manusia manapun. Ya, pencobaan yang dialami Yesus kalau sebesar ini, kita cuman segini Pak. Tapi cara menyelesaikannya yang segede-gede ini, kita contoh supaya dalam menyelesaikan yang sekecil ini sama. Demikian pula dengan orang yang startnya garis awalnya berbeda. Tuhan tidak akan menuntut dia untuk memiliki kesempurnaan seperti Yesus. Tuhan Yesus punya masalah sebesar ini. Tapi dia menyelesaikannya dengan kurva begini. Kita punya masalah segini dengan kurva begini. Sama. Tapi karena bertobatannya baru ya kurvanya masih berantakan. Bisa. Tapi jangan lupa kita kan minta pengampunan Tuhan. Mau tidak mau nanti grade kita di kerajaan Allah akan berbeda-beda. Itulah sebabnya Yesus berkata hal duduk di sebelah kanan kiriku. Itu hak Bapa. Ada grade-grade yang memang ditentukan oleh Bapa. Dan orang yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Terima kasih. Shalom Pak Iras. Saya berinisial ini, Her. Saya berinisial Her. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat khotbah-khotbahnya yang membangkitkan rohani saya selama ini yang tidak saya dapatkan. Khusus judul khotbah Pak Eras mengenai bersyukur dalam penderitaan itu sangat menolong saya untuk memberi kekuatan karena saya jadi korban kejahatan ulah sekelompok orang atau oknum penegak hukum. Saya yang benar jadi salah, begitu sebaliknya ya, yang salah jadi benar, mengakibatkan saya jatuh miskin. Persoalannya kadang sulit melupakan peristiwa tersebut. Saya tetap berjuang hidup benar sehingga saya sering berulang-ulang tanpa bosan mendengarkan khotbah yang sama. Sekali lagi terima kasih Pak Eras. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati banyak orang. Oke, Her, saya nggak tahu ini pria atau wanita. Suatu hari Anda akan tahu bahwa keadaan itu membuat Anda mencari Tuhan.
dan lebih pecah hati di hadapan Allah. Kalau tidak ada kejadian itu, Anda tidak pecah hati. Anda tidak akan pernah menyesal. Jadi lewati hari. Ikuti khotbah saya terus, Anda akan mendapatkan kekuatan baru. Ya. Sekarang yang Anda usahakan, 1, hidup suci. 2, fokus langit baru, bumi baru. 3, maksimalkan potensi, bekerja keras. Percaya saudara akan bisa melewatinya. Ya Her, engkau pasti dilindungi Tuhan. Dan semua akan ada perhitungannya. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan kejahatan, serahkan pembalasan atas kejahatan orang itu di tangan Allah. Dia yang berhak untuk melakukan pembalasan. Tapi jangan minta Tuhan membalas kejahatan mereka. Yang kita katakan adalah ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baik, demikianlah Her. 0877 8127 1 sekian. Terima kasih untuk pengajaran Bapak. Biarpun orang lain termasuk teman saya yang lulusan teologi bilang pengajaran Bapak menyimpang. Dia takut waktu saya suruh dengar untuk membandingkan apa yang Bapak khotbahkan dengan ajaran doktrin yang dia terima. Dia takut waktu saya suruh dengar untuk membandingkan apa yang Bapak khotbah dengan ajaran doktrin yang dia terima. Saya merasa heran kenapa begitu takut. Saya bersyukur bisa dengar ajaran Bapak dari Susi. Ya, memang begitu Sus. Ya. Kita itu dianggap sesat, menyimpang. Ya enggak apa-apa. Nanti kan yang pertama di pengadilan Tuhan kan kita baru tahu. Kalau saya sesat, saya itu enggak takut orang, takut Tuhan. Celaka dong kalau saya sesat. Jadi pendeta sesat itu tempatnya lebih bawah dari manusia lain, dari jemaat. Aku juga tidak mau digaji berapa untuk menjadi sesat. Dapat duit berapa? Bahkan kita malah tidak mikir duit. Di suasana COVID begini, yang kita pikirkan nasib orang. Ya, udah jelas itu. Oke, jadi tidak apa-apa, udah biarin aja. Makasih Susi untuk pembelaannya. Tuhan memberkati kamu ya. 0811 234 sekian. Ini nomornya, ini nomor handphone lama ini ya. Hanya sedikit. Salam Bapak, saya sekeluarga sudah 5 tahun berbakti di MAG dan ini menjadi gereja saya yang terakhir. Pak Eras, acara Anda bertanya Alkitab menjawab, Abam ini sangat bagus sekali. Menjawab berbagai hal masalah kehidupan kekristenan dan lain-lain. Sangat-sangat menjadi berkat banyak orang, khususnya saya dan istri saya. Usul saya kalau Pak Eras berkenan, acara Anda bertanya Alkitab menjawab dijadikan buku. Oke, sedang ditulis. Siap, Saudara Budiman dari Bandung. Kita akan ketemu di surga kalau nggak ketemu di Jakarta. Ya. Ini nekat nih, senang ini ketemu yang begini-begini. 0811 4700 sekian. Salam Pak Eras, saya sudah mengikuti pengajaran Pak Eras cukup lama, tapi baru tahun 2016 saya beribadah setiap minggu. Atau kalau saya di luar kota, saya mengikuti lewat streaming sampai sekarang. Tapi saya tidak berjemaat di Rehoboth. Namun saya terus mengikuti pengajaran Pak Eras sampai hari ini. Karena realistis. Pertanyaan saya, apakah pendeta-pendeta atau pengkhotbah yang lain tidak diurapi? Hanya karena pengajarannya tidak realistis, tidak rasional, karena lebih banyak mistik. Terima kasih Pak Eras. Waduh, ini berat. Berat jawabnya saya bro. Apakah pendeta-pendeta atau pengkhotbah yang lain tidak diurapi? Ya ada yang diurapi, ada yang tidak. Karena mereka tidak rasional Pak. Ya memang ada yang Alkitab dipahami secara rasional maksimal iya. Tapi yang tidak rasional artinya yang transenden harus diterima juga sebagai hal yang transenden. Yang melampaui akal. Dan semua harus seimbang. Kalau mistik yang akhirnya membuat seseorang menjadi ekstrim. Irasional. Nah itu juga masalah. Karena Allah kita itu Allah yang cerdas. Kaistilah Tuhan Allahmu dengan segenap
Akal budi harus memaksimalkan pikiran untuk mengerti firman. Tapi juga punya pengalaman batiniah yang mungkin sedikit berbau mistik atau seakan-akan mistik. Punya pengalaman secara subjektif dengan Allah. Itu pun juga harus maksimal. Dari dua kutub ini harus dikembangkan secara seimbang. Ada orang mistik, tik, mistik banget. Nah, tidak menggunakan rasio sama sekali. Jadi memang ngawur, saudara. Tapi ada juga yang rasional, tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jadi kering. Terima kasih bro. Oke saudaraku sekalian, kita sambung nanti di pertanyaan yang berikut saudaraku sekalian. Kita sudah memasuki episode 43, kita masuk di 44. Oke, Tuhan berkati.